Oke. Pak SBY, tadi Bapak sempat menyinggung soal bagaimana Bapak juga melihat dunia, Pak ya. Bapak juga terpilih sebagai presiden dari, saya ini banyak pertanyaan Pak sebenarnya ke Bapak, cuma memang ini yang harus saya tanyakan sebenarnya ketika Bapak tidak lagi menjabat sebagai presiden, Bapak justru tapi terbukti dengan terpilih Bapak sebagai presiden Global Green Growth Institute, itu gimana prosesnya Pak? Ya, ceritanya begini dulu. Sahabat dekat saya waktu itu Presiden Lee Myung-pak dari Korea Selatan itu punya ide untuk mendirikan institut yang disebut Green Growth Institute. Nah, beliau minta dukungan saya, pandangan saya dukung penuh. Karena saya tahu tren dunia sekarang ini arahnya dunia harus bersatu untuk menghadapi pemanasan global atau perubahan iklim, dan juga harus bersatu agar pembangunan bangsa-bangsa ini benarlah. Jangan menguras habis-habisan sumber-sumber kehidupan sehingga anak cucu kita nanti nggak dapat apa-apa. Dengan ide itu saya dukung penuh. Ya. Nah, yang tadinya lembaga itu nasional akhirnya menjadi lembaga internasional. Setelah saya ingat, saya di penghujung masa kepresidenan saya di New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya diminta didaulatlah bisa nggak memimpin GGGI ini yang kini sudah menjadi lembaga internasional. Sekjen PBB, sahabat dekat saya Ban Ki-moon juga merekomendasi, dan juga teman-teman yang lain. Singkat kata saya terima, tetapi memang kontrak saya 2 tahun, jadi jabatan itu berakhir pada bulan Desember yang lalu. Saya diminta untuk tambah 2 tahun lagi, tapi saya bilang kita kasih kesempatan mantan leader yang lain untuk memimpin GGGI. Tetapi kan bukannya GGGI, saya alhamdulillah karena mungkin banyak teman dulu selama 10 tahun di dalam diplomasi, memelihara hubungan internasional, kerjasama di antara bangsa-bangsa. Sekarang ini saya juga diminta untuk bergabunglah ya di lembaga-lembaga itu, misalnya ada Boao Forum for Asia, itu pusatnya di Tiongkok, saya sebagai salah satu penasehat di situ. Kemudian ada juga perkumpulan mantan-mantan world leaders, apakah Perdana Menteri atau Presiden, saya juga bergabung di situ. Saya menjadi guru besar tamu di the University of Western Australia, sekaligus sebagai senior fellow di US Asia Center yang ada di Perth, Australia, dan sejumlah organisasi yang minta saya ikut bergabung bersama-sama. Itulah yang saya lakukan. Sekali lagi ya, teman-teman masih ingat ternyata saya bagian dari mereka, saya masih peduli pada dunia ini dan terus berkontribusi untuk kebaikan bangsa-bangsa sedunia. Iya Pak, kalau lihat cerita tadi Bapak Pak ya, ternyata saya lihatnya nih Pak ya, mendengarnya penjelasan Bapak itu justru sibuk Pak. Cuma deg-degan aja tadi yang berkurang Pak ya. Tapi sibuknya justru ini worldwide Pak. Internasional Bapak juga sama halnya seperti Bapak ketika menjabat sebagai presiden Pak ya. Nah, kalau bicara soal dunia internasional tadi Bapak sudah singgung Pak ya soal itu. Kemudian dengan perjalanan Bapak Pak ya 10 tahun di pemerintahan Republik Indonesia ini Pak ya, sebagai presiden, kemudian tadi dunia internasional. Bapak ada punya keinginan Pak untuk buat biografi atau memoir Pak soal perjalanan? Iya, Bung Rizky, saya tentu punya. Sekarang ini memang saya belum mulai membuat sebutlah memoir atau autobiografi, tetapi saya berpikir suatu saat harus saya terbitkan. Mengapa? Begini, selama 45 tahun saya mengabdi di Indonesia ini, di negara tercinta ini, kurang lebih 30 tahun saya di TNI, bertugas di dunia militer, lantas 15 tahun di pemerintahan, hampir 5 tahun menjadi menteri, dan kemudian 10 tahun jadi presiden. Pasti adalah suka duka, ya, keberhasilan, kegagalan, dinamika, romantika, katakanlah begitu, di dalam mengemban tugas, terutamanya memimpin bangsa dan negara selama 10 tahun. Bagus kalau satu angka nanti, pertama sebagai laporan saya kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan mandat kepada saya untuk memimpin mereka semua, alhamdulillah selama 10 tahun, 2 periode. Yang kedua, saya juga ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi visi dengan yang lain. Karena ada yang mengatakan dengan mempelajari keberhasilan atau kegagalan orang lain, katanya
seseorang itu akan bisa berhasil di dalam meniti perjalanan karirnya. Itu yang saya pikirkan nanti pada saatnya menulis buku itu. Sekarang Bung Rizky, ada 2 profesor dari Jepang dengan timnya yang sedang menyusun yang disebut oral history. Saya diwawancarai, sekali wawancara 8 jam ya. Itu untuk mengabadikan tentang perjalanan kehidupan saya, karier saya yang berujung pada tugas memimpin Indonesia. Ini sedang berlangsung, tetapi itu yang menuliskan orang lain. Saya ingin menulis sendiri nanti dengan gaya bahasa saya, mengabadikan perasaan saya, ya, kemudian juga semangat ketika saya harus memimpin negeri ini, tetapi juga harus sabar dan tegar menghadapi berbagai cobaan, ujian dan tantangan. Itulah, dan insya Allah kalau saya suguhkan dengan bahasa yang mudah dicerna oleh publik, mungkin saudara-saudara kami juga merasa ada gunanya kehadiran memoar saya nanti. Oke, tentu dengan ada foto-foto Pak ya, mungkin karya dari Ibu Ani Yudhoyono mungkin juga dimasukkan ke dalam buku itu. Pastilah ada nanti supaya ini, karena telling story is telling the truth. Jadi saya harus menyampaikan apa yang terjadi, fakta. Dan dengan demikian sekali lagi tujuan pembelajaran oleh sahabat-sahabat yang lain itu bisa dicapai. Oke. Tapi justru banyak fitnah Pak, tuduhan di medsos. Justru di balik aksi itu ada Pak SBY di situ. Iya, iya. Justru malah seperti